Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih terus melakukan kegiatan PJJ yang kali ini untuk kelas 9, yaitu masih kita awali di bab 1 dengan materi meyakini hari akhir dan meninggalkan kebiasaan buruk. Dua hal ini saling berkorelasi atau saling keterikatan antara meyakini hari akhir dan menghilangkan atau meninggalkan kebiasaan buruk. Hari akhir, akan tetapi sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa, niat untuk mengawali pembelajaran kita, niat dengan tulus, dengan ikhlas, dan memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhaskura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair littiqa wajilah wa martatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan niat tadi kegiatan pembelajaran kita mendapat ridho dan mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, meyakini hari akhir. Sekarang yang pertama dibahas adalah pengertian hari akhir serta macam-macam atau jenis-jenis hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Kita mengenal hari akhir itu sebagaimana kita sering terdengar di telinga kita, yaitu istilahnya dengan nama kiamat. Kiamat sendiri para ulama sering membagi menjadi dua hal, kiamat sugro atau kiamat dan kiamat kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Kiamat sugro biasanya adalah kematian, kecelakaan, atau musibah besar, musibah kecil, banjir, tanah longsor, dan sebagainya yang menimpa kehidupan kita, menimpa salah satu manusia atau menimpa salah satu kaum atau satu bangsa atau bahkan satu dunia. Kayak contoh pandemi ini, pandemi COVID ini adalah bentuk dari kiamat sugro. Lalu ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Apa yang terjadi dalam kiamat kubro? Yaitu berakhirnya semua makhluk hidup semesta ini, semua ciptaan Allah itu dihancurkan, dimusnahkan, ditiadakan. Jadi alam raya, jagat raya, seluruh planet, tata surya, galaksi, itu semuanya dihancurkan, dileburkan. Ya, ini namanya kiamat kubro. Dalam beberapa ayat Allah menerangkan gambaran kiamat kubro. Contoh dalam satu Quran surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Kemudian dalam surat lain, dalam surat Al-Zalzalah, Allah juga berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tapi untuk lebih mudahnya saya artikan begini, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus
pada hari di mana manusia kalfarosil mabsus, ya, ibarat seperti serangga lapo. Di sini farosil itu laron, itu berhamburan peterbangan tawas nggak karuan namanya. Ketika kiamat itu terjadi, bumi diguncang, meteor berjatuhan, bintang-bintang langit bertabrakan, semua benda-benda langit itu saling bertubukan, sebagaimana bumi dihantam dari berbagai lini, bulan jatuh ke bumi. Jadi sudah istilahnya gravitasi planet itu sudah nggak beraturan, sehingga semuanya itu saling berhamburan, bertabrakan. Lalu apa yang terjadi dengan manusia? Ya, manusia juga karena gravitasi, kita berdiri di sini karena gravitasi. Ketika gravitasi bumi itu tidak stabil, maka yang terjadi kita bertebangan. Terkadang gravitasi hilang, kita terbang. Gravitasi bumi itu menguat, kita langsung jatuh ke bumi dengan menghantam bumi. Begitulah keadaan hari kiamat. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Jangankan manusia, gunung-gunung pun itu seperti kapas, seperti bulu-bulu yang ketiup angin berhamburan. Jangankan manusia, gunung pun itu berhamburan. Nggak tahu, wallahu alam. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya menyaksikan apa yang terjadi di yaumil kiamat. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Zalzilah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua benda-benda yang dikandungnya, meledak itu, yang itu magma, lava, gas, minyak itu berhamburan keluar. Masya Allah, inilah yang terjadi dalam kiamat. Lalu kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu apa yang terjadi setelah kiamat syukro? Yaitu terjadinya namanya alam barzakh. Alam barzakh, ketika manusia dimatikan lagi, itu maksudnya manusia itu semuanya masuk ke dalam alam kubur, alam yang kita setelah alam dunia. Manusia, semua makhluk hidup, manusia, malaikat, jin, setan dibangkitkan lagi. Untuk apa? Yaitu untuk datang ke yaumul mahsyar, hari mahsyar, ba'ats atau yaumul ba'ats. Lalu ketiga yaitu yaumul hasar atau yaumul mahsyar atau alam mahsyar, di mana manusia seluruh kumpulkan di satu padang, yaitu disebut padang mahsyar. Dalam padang mahsyar ini orang-orang akan merasakan situasi bergantung pada apa yang ia tanam di alam dunia. Kalau yang menanam kebaikan, maka di mahsyar ini maka Allah akan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi apa? Pelindung kelak di yaumul mahsyar ini. Jadi ketika mereka yang ketika di dunia itu berbuat maksiat, berbuat ingkar, berbuat
segalanya, maka di yaumul mahsyar ya mereka akan merasakan hal yang pedih. Itu belum neraka, belum. Mahsyar ini adalah yaumul di mana manusia itu menanti pengadilan, sedang menunggu pengadilan manusia satu persatu diadili oleh Allah, dipertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat di alam dunia, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Az-Zumar, wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan di padang mahsyar ini, wa asraqatil ardu binuri rabbiha akan menjadi terang benderang cahaya kehadiran Allah, wa wudi'al kitab, kemudian akan diberikan kepada mereka masing-masing kitab-kitab atau catatan-catatan perbuatan. Waji'a bin nabiyyin, juga akan didatangkan kepada mereka nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Syed, Nabi Hud, para nabi-nabi yang jumlahnya ratusan ribu. Kalau Rasul itu kan 25, atau nabi banyak. Dan juga wasyuhada, dan saksi-saksi. Wa qudiya bainahum, inilah akan ditentukan ketentuan-ketentuan hukum, putusan-putusan hukum pada manusia itu bil haq, dengan keputusan yang secara adil, benar, secara hak, wa hum la yudlamun, dan mereka sendiri tidak akan dirugikan. Bagi yang tidak merugi, bagi yang rugi ya tetap akan rugi. Artinya di hukum itu imbang. Kalau mereka berbuat salah ya akan dihukum salah. Jadi tidak ada istilahnya suap menyuap. Ini yang selanjutnya yaitu yaumul mizan, yaumul hisab. Nah, ini setelah dipasar penantian baru mulai yaumul hisab, hari persidangan, hari di mana kita melaksanakan sidang. Seterusnya dari surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Disinilah barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun misqala dzarratin, seberat misqala dzarrah, seberat biji sawi. Zarrah itu biji yang kecil, maka khairan yarah, maka akan melihat balasannya, maka akan dibalas sebagaimana perbuatannya, tidak akan terlewatkan. Contoh perbuatan kebaikan kecil itu, kita jalan ketemu paku di tengah jalan, kita singkirkan, ini ada sepele kecil perbuatan kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga yang berbuat jahat, sebagai walaupun kejahatannya kecil juga akan melihat balasannya. Seperti apa perbuatan jahat kecil itu? Yang kecil-kecil aja Allah balas, apalagi yang besar-besar. Kebaikan kecil aja dibalas balasannya, apalagi kebaikan besar. Begitu juga kejahatan yang kecil.
Seperti apa kejahatan kecil itu? Niat buruk, niat buruk, niat untuk mencelakakan orang, niatnya saja, belum eksekusinya, belum melaksanakan tindakan, niatnya itu udah ada balasannya. Ini kejahatan kecil, niat buruk gitu. Tetap, walaupun tidak sehebat apa siksanya. Oke, ketika sudah dibukakan, sudah melewati beberapa tahapan-tahapan alam itu, dari mulai alam barzah, alam ba'ats, terus alam mahsyar, kemudian yaumul mizan atau yaumul hisab, barulah ada yang namanya alam akhirat, alam akhir, yaitu dibukanya yang namanya surga dan neraka. Di sini akhir kehidupan manusia sesungguhnya, akhir yang tidak berakhir, akhir yang tiada akhir. Artinya kita berakhir di surga atau di neraka, dan itu tidak akan ada akhir seterusnya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Kalau kehidupan kita di dunia 60 tahun, maka dia apa? Di barzakh saja itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Baru di barzakh akan terasa ratusan ribuan tahun. Belum ketika dibangkitkan, juga penantian yang lama, butuh ratusan tahun lagi, ribuan tahun, bahkan ribuan tahun, belum lagi di padang mahsyar. Bayangkan tiap orang dihadiri satu persatu, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, di mana zaman sekarang saja yang hidup itu 7 miliar manusia. Bayangkan, lalu kita akan mendapat berapa ketika manusia itu diadili satu persatu, dan yang mengadili langsung Allah, maka butuh berapa ribu tahun untuk menantikan kita, atau apa istilahnya, giliran kita diadili. Tapi sekali lagi, itu akan terasa cepat bagi mereka yang punya perbuatan atau amal ibadah yang baik. Oke, begitulah gambaran hari akhir. Mudah-mudahan silahkan kalian cari referensi bacaan yang lain, baik di internet, atau silahkan tanyakan ke ustadz-ustadz atau guru-guru ngaji di rumah-rumah atau di desa-desa kalian, sekitar desa kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya di kertas, lalu kumpulkan pada pengumpulan tugas PJJ kalian. Soal akan kami upload ya setelah bagian akhir dari video ini. Sekian, alaikum billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.